Kan, kepada orang Yahudi, Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah ... Gelar penyesat itu menurut Yesus itu apa? Kau dapat dari mana itu? Pertanyaan Matius 24 nomor 4 nomor 5. Penyesat itu datang dengan gelar apa? Supaya diwaspadai sekarang nih. Kalau ada yang... Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Orang-orang jangan sampai masuk neraka. Saya baca di Bible, orang-orang supaya selamat harus waspada kepada penyesat yang gelarnya adalah apa? Menurut Yesus, gelar penyesat itu apa? Ya, iblis lah. Kristus kau katakan iblis. Cocok sudah itu udah cocok. Jadi Yesus enggak ada ku katakan begitu. Lah, kamu yang mengatakan iblis. Penyesat itu adalah iblis. Nah, berarti iblisnya memakai gelar Kristus. Makasih Anda sudah akui. Kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Anda katakan iblis. Berarti iblis memakai nama Yesus dengan gelar Kristus. Berarti yang Anda sembah. Maksudmu. Berarti yang Anda sembah selama ini di gereja iblis dalam nama Kristus. Ini loh Juma. Aku senang nonton kau Juma karena apa? Bahan-bahanmu selalu dari Alkitab. Jadi mantap. Jadi kau rajin baca Alkitab kami. Jadi aku senang gitu. Iya, rajin lah. Rajin. Seorang dokter untuk mengetahui antivirus harus pelajari virusnya. Seorang dokter untuk mengetahui obat sebuah penyakit harus mengetahui bakterinya. Mendalami bakteri dan virus bukan berarti saya suka dengan bakteri dan virus. Seorang dokter ahli obat, ahli ramu harus paham bakteri dan virus, kuman. Jadi saya mengkaji kuman dan bakterinya supaya orang-orang bisa terselamatkan dari kuman tersebut. Sampai sini paham? Enggak, gini Juma, maksudku gini. Kamu itu berarti kamu lebih rajin baca Alkitab kami daripada Al-Quran gitu. Kata siapa? Oh, ya. Kata siapa? Bagian daripada uraian Al-Quran itu adalah Bible. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitab yang diterangkan Al-Quran tersebut, ayat yang barusan itu adalah Bible. Sebuah buku yang ditulis dengan tangan sendiri, bukan dari Nabi, bukan dari utusan Tuhan. Dan mengatakan itu dari Tuhan, itulah kitabmu. Makanya saya baca kitabmu. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Makanya saya baca kitabmu. Karena kitab itu berasal dari orang-orang yang disebut Farisi, ahli Taurat. Asal usulnya itu dari sana, yang menyesatkan bangsa di luar daripada bangsa Israel. Itulah kalian yang disesatkan. Bukan gini Juma. Sebenarnya kau itu yang tersesat. Jadi sebentar lagi kau akan terselamatkan karena kau rajin baca Alkitab. Tidak ada orang selamat kalau masih mempraktikkan isi Bible. Gak ada. Yesus tidak mengenal Bible. Justru di mana Yesus mengenal Bible? Di mana Yesus mengenal surat-surat Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Matius? Kitab-kitab ini muncul ratusan tahun setelah Yesus tak ada. Ya, tapi kan kalau Yesus Yesus muncul di Perjanjian Baru kan. Kalau yang itu aku maksud Perjanjian Lama. Iya, yang saya maksud kitabmu, kitabmu ini adalah kitab kepompong. Kitab Spanyol, separuh nyolong dari Bani Israel. Dan juga separuh nyolong dari ajaran Al-Quran. Enggak, itu kitabmu. Dan begini aja Juma, kau sudah kalah berdebat sama aku karena kau sudah mencaci maki Alkitabku, sementara aku enggak mencaci Al-Quranmu. Kok saya mencaci maki? Udah aku bilang tadi, itu tidak perlu kemudian disebut mencaci ketika saya katakan itu bau. Itu tidak mencaci. Saya menguraikan fakta. Loh,
Konteksnya dengan membaca itu apa? Beda lah. Supaya kau paham. Supaya kau paham bahwa ketika saya menjelaskan isi Biblemu, itu saya tidak sedang mencaci. Saya menguraikan isinya. Yesus mengatakan kepada muridnya, dengar. Yesus berkata kepada muridnya yang asli, bukan yang palsu kayak kalian. Dia katakan begini, waspadalah. Jangan bawa ini cuma, jangan bawa ke lah. Kau pun bedanya itu. Udah gila kau. Mukamu aja kayak kok itu amat tersinggung. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang kemana-mana memakai nama Yesus? Siapa di luar Yahudi? Pertanyaan itu mah kayaknya apa? Kayaknya nampar. Pertanyaan apa? Kayaknya nampar banget. Itu ucapan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dalam beragama? Ya kalau bukan soal di luar Yahudi aja, banyak orang itu. Konteksnya itu bukan banyak orang Yahudi. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Itu Islam atau Kristen? Itu tergantung orangnya dan gak usah Islam atau Kristen? Islam atau Kristen di luar Yahudi yang memakai nama Yesus sebagai tokoh utama? Islam juga ada. Saya ulang lagi, Islam tokohnya Nabi Muhammad. Kristen tokoh utamanya siapa? Ya, dalam konteksnya ini sekarang kau kan Islam, kau lah salah satu penyesatnya itu, mau menyesatkannya kau. Tokoh utama yang dijual Kristen siapa? Kristen ini adalah non-Yahudi. Tokoh utama yang mereka jual ke seluruh dunia siapa? Maksudnya tokoh yang dijual kemana nih? Kristen menamakan dirinya sebagai pengikut siapa? Kalau kami Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Gitu dong. Jadi di luar Yahudi yang memakai nama Yesus adalah Kristen in the gang. Titik ya. Sampai situ paham ya? Udah situ paham. Nah, sekarang kata Yesus kepada muridnya, setelah ketahuan, berarti murid-murid harus waspada kepada Islam atau kepada Kristen? Sebenarnya yang waspadanya begini, cuma konteks waspadanya nggak se ekstrim yang kau bayangkan. Oh, tidak bisa karena dia menyesatkan. Masalahnya menyesatkan. Dia akan menyesatkan banyak orang. Iya memang, tapi konteks menyesatkannya gini loh, nggak seperti kayak perang langsung ketahuan siapa musuh. Mulai ngaco. Karena model-model yang menyesatkan itu adalah orang yang mengerti Alkitab, mengerti Alkitab, bisa kau bisa dihafal-hafal, bisa tahu kayak kau lah itu, kau menyesatkan karena apa? Kau tahu Alkitab tapi kau menyesatkan gitu, kau lah itu salah satunya. Waspadalah, orang Yahudi diperingatkan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti orang Yahudi wajib hukumnya waspada kepada Kristen. Titik ya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen kemana-mana menyesatkan orang dengan mengajak orang menjadi Kristen. Sebab apa? Sebab Kristen adalah kelompok yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus adalah Kristus. Jadi tergenapi apa yang Yesus katakan, bahwa orang-orang Yahudi harus waspada kepada agama Kristen yang kerjanya menyesatkan banyak orang. Sesuai dengan data. Makanya orang Yahudi kalau melihat Kristen yang ada jurus luda jurus maut. Enggak, cuma gini loh. Kalau konteks yang kau bilang itu, siapa yang menyesatkan itu di luar orang Yahudi? Sebenarnya ya Kristen, siapa lagi? Taunya cuma yang menyesatkan karena apa? Kau tahu isi Alkitab kami, kau lah orang yang menyesatkan itu. No. Karena apa? Di luar Yahudi, dalam judulmu kau bawa nama Yesus Kristus. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanyalah Kristen. Jangan tuduh yang lain. Oke? Kita udah selesai, saudara. Saya anggap Anda sudah
Dah, Anda sudah selesai. Yang penting pesannya udah sampai. Selamat siang. Iya, Ya, apa kabar? kabar baik. Ya, ada tema ini. Si Kristus penyesat dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penyesat dunia itu iblis memakai gelar Kristus untuk menjerat orang-orang menjadi pengikutnya, menjadi penyembahnya. Sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan menyembah iblis dalam nama Kristus. Karena kalau iblis memakai nama bom-bom, nggak ada yang percaya. Kalau iblis memakai nama Edis, nggak ada yang percaya mau nyembah Edis, tidak ada. Menyembah bom-bom nggak ada. Tapi kalau iblis datang memakai nama Yesus dan minta disembah, orang-orang bisa menyembah iblis dalam nama Yesus tersebut. Makanya banyak manusia. Yesus, kan? Gimana? Itu kan yang menyembah Yesus. Ya itu maksudku. Yang menyembah iblis dalam nama Yesus. Itu yang ku maksud. Karena Tuhan sudah ada. Sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan sudah ada. Orang Yahudi menyebutnya El Gibor, El Shaddai, Salom. Orang Yahudi sudah mengenalnya. Yod-Heh-Vaveh, Adonai, El Eli. Sudah dikenal sama mereka. Kok tiba-tiba aja ada Tuhan baru bernama Yesus? Maka siapa yang menggunakan nama Yesus, itulah penyesatnya. Kenapa bisa disebut penyesat? Karena menggiring manusia menyembah Yesus. Sedangkan Yesus sibuk mengajarkan menggiring Bani Israel menyembah Elohim. Yesus siang malam kerjanya hanya apa? Mengajarkan Bani Israel untuk tunduk patuh taat kepada segala perintah yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa, yaitu kembali kepada hukum Torah. Yesus mengajarkan jangan ada ilah lain. Hidup kekal, mengakui diriku sebagai rasul utusan Tuhan. Sedangkan Tuhan satu-satunya adalah Dia yang telah mengutus Yesus itu sendiri. Itu jelas toh? Berarti Yesus sibuk mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Tuhan yang sudah ada. Tapi Kristus palsu sibuk mengajarkan orang-orang yang ada dalam jeratannya untuk menyembah dirinya. Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Nehi-nehi merica ketumber jahe. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep demikian. Yesus hanya mengajarkan la ilaha illallah inni rasulullah. Itulah ajaran Yesus. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Yesus mengaku alfa omega, Yesus mengaku akulah Tuhan, akulah dan seterusnya, maka itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain yang datang kepada Paulus in the gang. Yesus itu Kristus. Iya. Tetapi namanya akan dipakai untuk menyesatkan dunia. Nama Yesus inilah yang akan dipakai iblis untuk menyesatkan dunia. Dengan Yesusnya menasihati muridnya agar waspada kepada penyesat. Nah, salah satu ciri-ciri penyesat itu adalah pergi ke seluruh dunia dan mengajarkan Yesus itu bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Nah, ketika Yesus datang ke atas muka bumi, orang-orang Kristen mengatakan dia manusia, tapi di mulut. Pada praktiknya mereka ingkar terhadap apa yang mereka ucapkan. Mereka mengingkari setelah mereka mengatakan Yesus itu manusia seutuhnya. Dia ingkari ucapan itu sendiri dan mengatakan kemudian dan seutuhnya adalah Tuhan. Itulah ciri-ciri penyesat. Mengatakan ini pulpen, tapi setelah itu dia ingkari ini adalah sepatu. Itulah penyesat. Nah, sehingga ketika ada tema si Kristus penyesat dunia, Kristus ini adalah dia yang menginginkan manusia menggantikan posisi Tuhan, supaya manusia menyembah dirinya. Maka disembahlah iblis ini di dalam nama Kristus. Itu kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ini artinya sedunia orang disesatkan. Makanya ketika datang roh kebenaran ini menginsapkan dunia.
Kenapa mengisapkan dunia? Karena penyesat telah memakai nama Yesus ke seluruh dunia. Kalian ini semua adalah penyesat-penyesat. Bukan saya yang penyesat kalian, karena kalian memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Indonesia sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam, yang ada adalah penganut ajaran animisme. Islam datang tidak memakai nama Yesus. Kristen datang dari barat, Katolik datang dari barat memakai nama Kristus. Maka yang harus diwaspadai bukan Islam. Yang harus diwaspadai adalah orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Kenapa? Karena mereka memakai nama Yesus. Mereka memakai nama Kristus. Mereka bergelar Kristus sebagai pengikut Kristus. Maka yang harus diwaspadai kalian. Kalianlah penyesat dunia itu. Gitu saudaraku. Ya, oke Bang Juma. Selamat siang Bang Juma. Siang juga. Ya, selalu semangat Bang Juma ya. Selalu semangat menyelamatkan anak Adam. Siap. Ya. Jadi Bang Juma ini kan membuka Komal ini kan tujuannya itu untuk memberitakan kebenaran kan. Betul sekali. Ya. Ya. Menunjukkan jalan yang lurus kan. Benar sekali. Benar ya Bang Juma. Iya. Kalau supaya orang memperoleh hidup kan. Benar sekali. Nah, jadi itu Bang Juma. Semua tiga hal itu ya. Tiga hal itu hanya ada di dalam diri Yesus. Tidak Ya, perlu jauh-jauh Bang Juma. Makanya jangan jadi Nah, Kristen. dengar dulu Bang Juma. Saya boleh kasih waktu Bang Juma. Silakan. Jadi kata Yesus begini. Satu, Akulah jalan Yesus jalan. dan Aku catat kebenaran. ya. Jalan. Itu satu ya. Satu. Kebenaran. Adalah jalan Kebenaran. dan kebenaran Lalu dan hidup. hidup. Betul. Ada tiga kan Bang Juma. Ada tiga. Terus? Semua manusia di dunia ini ketiga-tiganya itu butuh hal-hal ini. Benar. Jalan, Kebenaran. Hidup. dan hidup. Ya. Nah, itu semua ada dalam diri Yesus. Oke, baik. Kita bahas satu-satu boleh? Jadi sekarang begini, saya Salesius, saya membutuh jalan, saya membutuh kebenaran, saya membutuh hidup. Makanya saya menyembah Yesus. Oh, salah. Ya. Kita Makanya bahas saya dulu. menyembah Kita bahas dulu. Dia. Kita bahas satu Gitu. dulu. Nah, Kita bahas. sekarang Kita pertanyaan saya untuk Bang Juma, apakah Bang Juma membutuhkan tiga hal tadi? Yes. Butuh jalan. Butuh. Ya hanya dulu. satu Bang Juma, hanya ada dalam Yesus. Tidak perlu Iya, kemana-mana. betul. Saya sudah mengatakan betul. Di luar Saya itu pikir tadi lawan tidak saya ada. Celsius ini rupanya kawan Saya mengatakan betul. Boleh saya bicara? Iya, artinya di luar itu tidak ada kan? Iya. Yo. Sekarang Yesus itu Nah jalan. makanya, terima kasih Bang Juma. Sekarang mari kita Terima kasih. bahas Anda sudah satu-satu. mengakui bahwa Sekarang kita Yesus bahas adalah satu-satu. jalan, kebenaran, dan hidup. Boleh kita bahas satu-satu? Itu ya. Oke. Ya, Yang pertama, artinya Bang Juma sudah mengakui toh. yang pertama adalah jalan. Tidak boleh disangkal lagi kan Bang Dengar dulu. Celsius. Dengar dulu. Iya. Jalan. Dengar. Kalian dengar. kalian boleh berdua disangkal ini Jalan. membutuhkan tiga hal tadi. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Dengar Betul saya. nggak? Kita bahas satu-satu. 3 poin ini boleh? Ya silakan. Oke. Jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus menyembah pencipta langit dan bumi atau menyembah dirinya? Itu dulu. Jawab. Jawab. Jalan yang ditunjukkan Yesus menyembah dirinya atau menyembah pencipta yang telah mengutusnya? Jawab. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, di situ dia mengatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, Mengenal dia yaitu satu-satunya. mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Benar. dan Mengenal Yesus yang engkau utus. Sekarang pertanyaannya. Itu artinya Sekarang apa? pertanyaannya. Dengar dulu. Artinya Sekarang ayat pertanyaannya. itu Bang Juma. Dengar dulu. Saya membawa ayat itu. Saya jelaskan kepada Bang Juma bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu Mengenal Yesus sebagai itu utusan. sangat jelas. Mengenal
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Oke, sekarang Kalau Bang untuk Juma tidak mengenal Yesus, ya dengar dulu. Kalau Bang Juma tidak mengenal Yesus, maka Bang Juma tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Oke. Itu. Yesus, oke. Yesus Makanya harus ingin mengenal Yesus. Yesus ingin dikenal sebagai pengutus atau utusan. Itu Allah Dia yang engkau utus. Yesus ingin dikenal sebagai utusan atau pengutus. Yohanes 7. Yohanes 17 di situ mengatakan mengenal Yesus Yesus. Yesus Dengar dulu. dikenal. Yohanes 17 Yesus ayat 3 itu dikenal. menjelaskan Yesus bahwa mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Oke, sekarang Yesus Itu ingin sangat jelas. Oke, Yesus dikenal Sangat sebagai jelas. Yesus dikenal sebagai Sekarang utusan. kamu percaya sama Yesus apa enggak? Yesus ingin dikenal sebagai utusan atau pengutus. Iya, di situ ayatnya jelas Bang Juma. Ya, dia di situ sebagai Mengenal apa? Yesus Kristus yang engkau utus, kata dia. Nah, Yesus diutus atau Iya. pengutus? Nah sekarang kamu mengenal nggak Yesus? Saya kenal dia sebagai utusan. Nah kalau Anda mengenal dia, berarti Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya mengenalnya sebagai utusan. Salah nggak itu? Dan bagaimana cara mengenal dia? Salah nggak ketika saya mengenal dia sebagai utusan? Bagaimana? Lo nggak salah, nggak salah. Nggak salah. Nah, Anda Nggak salah. mengenal dia utusan Nah, atau bagaimana dia Tuhan ajaran- pengutus? ajaran seorang utusan bagaimana? Sabar. Anda mengenal Yesus sebagai pengutus atau utusan? Di ayat itu sangat jelas. Yesus Kristus yang engkau utus. utus. Berarti Yesus Anda kenal Iya, toh. sebagai Artinya utusan. Yesus itu diutuskan toh. Berarti Anda mengakui Yesus ini harus Artinya dikenal. kalau saya ingin memperoleh hidup yang kekal itu Bang Juma, saya harus mengenal Yesus Kristus. Sebagai apa? Loh, itu kan dia diutus, yang diutus toh. Berarti orang Nah sekarang pertanyaan saya untuk Bang Juma, apakah Anda mengenal Yesus Kristus? saya mengenal dia utusan sebagaimana Yohanes 17 Nah, dia diutus untuk apa? Dia dikenal. Saya tanya. Dia harus dikenal. Dia Tunggu diutus untuk apa, Bang Juma? Tunggu, jangan ke situ dulu. Enggak, jawab dulu. Dia diutus ke dunia ini untuk apa? Dia diutus. Diutus untuk apa? Berarti kita tunggu, sabar dulu, jangan ke situ dulu. Dijawab dulu. Anda jawab dulu. Dia diutus untuk apa? Bukan begitu Bang cara diskusinya. Loh. Hidup kekal itu, sabar dulu, sabar dulu. Artinya, Sabar dulu. dia itu diutus untuk membawa apa ke dunia ini? Sabar dulu, sabar dulu. Nanti Silakan. akan saya jawab. Oke. Ketika kita silakan. memperoleh hidup kekal, maka kita harus mengenal satu atau mengenal dua. Di situ kan ayatnya jelas tuh, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di sini? Ada berapa yang mau dikenal di sana? Allah dengan Yesus kan tuh. Ada berapa yang mau dikenal? Allah yang mengutus, dengar. Allah yang mengutus Yesus kan. Berarti kan ada dua situ tuh. Dua. Ayatnya jelas. Subhanallah. Jadi ada dua. Yang mengutus Gantian. Yang mengutus itu adalah Allah. Yang diutus adalah siapa? Yesus. Yesus. Nah, kalau Anda mau memperoleh, dengar dulu. Kalau Anda mau memperoleh hidup yang kekal itu, Anda harus mengenal Allah dan Anda harus mengenal Yesus. Oke. Nah, bagaimana mengenal Yesus ini? Oke, sabar dulu napa? Coba. Kamu bagaimana cara mengenal Yesus itu seperti apa? Sabar dulu, Bang. Kita sudah tahu bahwa ada dua yang harus kita kenal di situ. Yang pertama Allah, yang kedua Yesus. Nah, Allah ini dikenal sebagai satu-satunya Tuhan kan? Kan ayatnya satu-satunya Allah yang benar kan tuh? Oke, berarti cuman Allah ini yang Tuhan yang benar. Yesus ini Tuhan. Baca. Yesus Mengenal ini engkau satu-satunya Allah yang benar, katanya dia teman-teman dia sadar dan kalau dia sudah mengenal terjebak di Yesus sini. Kristus yang engkau utus. Iya, kan ada dua yang mau Itu dikenal baru di sini. Anda memperoleh hidup yang kekal. Kan ada dua yang ingin dikenal di sini. Yang pertama adalah Allah Itu sudah jelas, satu-satunya. itu ada dua. Yesus dikenal juga, tapi dia hanya sebagai utusan. Oke? Nah, untuk Yang memperoleh diutus tuh, yang engkau utus kan katanya dia tuh. ya, berarti Yesus ini harus dikenal sebagai utusan
atau Tuhan juga? Yang engkau utus, dia bilang gitu tuh. Yang engkau utus. Ayatnya jelas mengatakan Iya. Yesus harus dikenal. Yesus harus Bang dikenal. Jumba mengenal yang diutus oleh Allah, maka Yesus Allah ini, akan Yesus memperoleh ini, hidup yang kekal kamu, Bang Jumba. abang, jangan bicara sendiri, Bang. Yesus ini, untuk kita memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal dia sebagai utusan, rasul, atau sang pengutus. Berarti Anda nggak paham ayat itu? Saya udah paham, cuman abang kan ketahuan menyembah Yesus. Berarti kan itu kan ada yang mengutus dan ada yang diutus. Ada berapa Lalu Tuhan di situ? Anda bertanya lagi Ada berapa Tuhan di sana? Ada berapa Tuhan? Di situ tuh tidak berbicara tentang Tuhan. Mulai. Kan Yang kita harus mengatakan mengenal. Kan kita harus mengenal. Allah harus dengar, mengenal. dengar, harus Maka mengenal. kita harus mengenal. Pertama ya, Bang Juma. Pertama, izinkan saya bicara, Bang Juma. Kalau Bang Juma dan Salesius ingin memperoleh hidup yang kekal, maka harus mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Satu kan? Dan Allah ada berapa? Satu-satunya Allah yang benar. Ada berapa? Ada berapa Allah di situ? Ada berapa Allah di situ? Dengar dulu, Bang Juma. Ada berapa Allah di situ? Allah yang benar. Ada berapa Allah di situ? Dan dengar dulu, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Oke, pertanyaan saya, Bang. Ada berapa? Jangan di mute. Buka mute-nya. Buka. Mic-nya dibuka, Bang. Pertanyaan saya ke Abang. Ya, yang mute siapa? Dengarkan, Bang. Ada berapa Allah di situ? Ada berapa Allah di situ? Yang mengutus kan satu toh. Ada berapa Allah di situ, Bang? Lah iya, yang mengutus ini kan Allah toh. Ada berapa Allah di situ? Ada berapa Allah? Satu. Berarti Yesus bukan Terus Allah. Allah ini mengutus siapa? Dengar dulu, Allah mengutus siapa? Utusannya. Siapa yang mengutus? Mengutus siapa? Mengutus Yesus kan? Allah satu-satunya di situ mengutus Yesus. Nah, yang diutus Yesus, ini, kan? yang diutus ini Allah juga atau manusia? Enggak, Anda harus paham dulu. Allah mengutus Yesus. Kita harus mengenal utusan ini sebagai Allah juga atau hanya manusia. Dia membawa apa di sini? Jangan membawa dulu, jangan misi dulu. Jangan misi, kan kita harus mengenal dulu. Harus kenal pribadinya. Kita harus mengenal dulu pribadinya Yesus ini. Yesus ini Allah juga atau dia manusia? Dia kan manusia tuh yang dilahirkan manusia. Gitu. Tapi itu utusan Allah. Nah sekarang, ya Allah, bagaimana ya Allah mengutus? Ya Allah ya Karim. Untuk apa? Berarti kita harus mengenal hidup kekal itu. Untuk apa Yesus diutus sabar. ke dunia ini? Nanti sampai kepada poin kebenaran itu. Saudara Salesius, nanti sampai kepada poin kebenaran. Kita belum ke poin kebenaran. Kan ada 3. Akulah jalan, akulah kebenaran. Nanti kebenarannya kita akan ulas. Misi kedatangannya. Jelas itu. Yang pertama dulu jalan. Akulah jalan. Jalan tadi, ketika dikatakan jalan, dia mengajarkan apa? Mengenal Yesus. Satu-satunya. Mengenal Yesus yang diutus oleh satu-satunya Allah. Mengenal Allah sebagai satu-satunya. Berarti tidak boleh ada Allah lain. Karena cuma satu. Yesus nggak boleh duduk di situ. Karena bukan 2 Allah. Cuma ada satu Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Oke? Setelah kita mengenal satu-satunya. Sabar dulu. Setelah kita mengenal satu-satunya Allah, maka kita paham tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain. Nah, setelah kita dudukkan perkara tidak ada Tuhan selain Allah yang satu-satunya tadi, maka Yesus harus kita kenal bukan lagi sebagai Allah, karena Allah hanya satu-satunya. Yesus kita kenal dia sebagai Yesus itu sendiri. Siapa Yesus ini? Dia anak manusia yang diutus oleh Allah satu-satunya turun ke bumi untuk sebagai juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Sampai sini paham? Nah sekarang saya tanya Bang Jumba, untuk apa dia diutus ke dunia ini? Kita masuk ke poin kebenaran. Oke? Untuk apa? Tunggu dulu. Sekarang Anda sudah akui bahwa Yesus itu manusia, utusan Allah?
Dia kan dilahirkan oleh Bunda Maria tuh. Iya, berarti dia bukan Allah kan? Berarti dia bukan Allah kan? Loh, dia kan diutus oleh Allah. Jangan begitu. Berarti dia bukan Allah kan? Ayatnya itu loh, Bang. Berat. Kalau Anda masih ragu berkata, berarti Anda belum mengenal Yesus. Anda belum memperoleh hidup kekal. Saya ulang lagi. Begini, Bang. Ulang. Izinkan saya bicara, berarti boleh? Yesus itu, sama dulu. Anda bicara setelah saya tanya. Berarti Yesus itu harus kita kenal sebagai manusia, bukan? Sebagai manusia. utusan toh? Iya, manusia Sebagai kan? utusan. Manusia Sebagai kan? hamba. Sebagai manusia. Oke, sebagai baik. guru, sebagai Oke. nabi, Oke. sebagai penasihat, sebagai raja. Apakah masih ada sisi bagi Anda Yesus itu adalah Allah? Loh, dia kan itu kan Allah yang menjadi manusia. Berarti Anda belum mengenal dia. Udah, Anda Itu. belum mengenal. Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Anda tidak memperoleh hidup kekal karena Anda belum mengenal Yesus. Anda masih mengatakan dia adalah manusia. Saya memperoleh hidup. Dengar dulu. Saya memperoleh hidup yang kekal. Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Bang Juma, saya boleh bicara? Boleh. Anda tadi mengatakan dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, betul? Iya, boleh. Boleh enggak saya bicara? Bagaimana ceritanya Allah yang adalah pengutus menjadi mengutus dirinya sendiri? Ayo, saya boleh bicara apa enggak? Tunggu dulu. Saya simpulkan dulu. Enggak, boleh bicara apa enggak? Habis ini Anda bicara sampai robek mulut kuping Anda juga, sampai kuping juga boleh. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, yang satu-satunya ini harus dikenal sebagai satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Allah satu-satunya. Dan mengenal Yesus, Allah harus kita dudukkan sebagai pencipta langit dan bumi satu-satunya. Lalu kita mengenal utusannya bernama Yesus. Ketika Anda mengenal Yesus Kristus, berarti Anda tidak akan pernah mungkin mengatakan dia adalah Tuhan satu-satunya yang turun menjadi daging, menjadi manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah yang turun menjadi daging, berarti Anda belum mengenal Yesus. Berarti Anda belum mengenal Allah satu-satunya. Anda masih menganggap Allah itu adalah dewa yang bisa menjelma menjadi makhluk. Anda masih mengenal Allah satu-satunya itu sebagai Tuhan yang bisa berinkarnasi menjadi makhluk, menjadi ciptaan. Berarti Anda belum mengenalnya. Sebab Allah satu-satunya itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah satu-satunya itu tidak serupa dengan makhluk. Allah satu-satunya itu tidak pernah berhenti dari kekekalannya untuk menjadi Tuhan. Dan Allah satu-satunya itu tidak pernah dibentuk menjadi apapun. Berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Bila mana Anda masih mengatakan bahwa Allah menjelma atau Allah menjelma atau Tuhan menjelma berinkarnasi menjadi Yesus, berarti Anda belum mengenal Allah satu-satunya tersebut. Anda belum memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Jadi saya, istri saya, anak-anak saya, itu mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena keluarga saya sudah mengenal siapa Yesus itu. Karena dia adalah jalan menuju surga. Makanya kami yakin bahwa kami sekeluarga itu nanti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena kami sudah mengenal siapa Yesus itu. Kami sudah mengenal apa ajarannya. Kami sudah tahu apa larangannya. Mengenal Yesus sebagai apa kami kalian? Sudah tahu apa perintahnya. Dengar dulu, Bang. Anda mengenal Yesus sebagai apa? Enggak. Saya arahkan. Dengar dulu. Saya arahkan. Dengar Anda dulu, mengenal Yesus sebagai apa? Dengar dulu. Anda mengenal Yesus sebagai apa? Iya, dia sebagai utusan toh. Ya sudah. Berarti enggak dituhankan. Kami memperoleh hidup yang kekal toh. Berarti Anda tidak menuhankan dia. Dalam ayatnya, dengar dulu. Berarti Anda tidak mengilahkan, Anda tidak beribadah, menyembah Yesus. Kasih kesempatan saya bicara. Ya bahas itu. Kami mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Maka kami menyembah hanya kepada Allah. Dan kami tidak menyembah kepada Yesus. Apakah Anda menyembah Yesus? Jangan dipotong dulu. Enggak, pertanyaan saya. Apakah Anda menyembah Yesus? Boleh, jangan apakah Anda menyembah Yesus? Kasih waktu saya. Apakah Anda menyembah Yesus? Bang Juma, ya. Kenapa kami ingin memperoleh hidup yang kekal? Karena kami sudah mengenal dia. Oke. Apakah Anda menyembahnya? Siapakah Yesus itu? Apakah Anda menyembahnya? Ajarannya dia. Dengar dulu. Apakah Anda menyembahnya? Jangan Anda bertanya terus. Jangan Anda bertanya terus. Anda jelaskan sesuai dengan pertanyaan.
Kami Apakah sudah Anda menyembahnya? mengenal, dengar. Kami sudah mengenal perintah Iya, dan itu aja terus. larangannya. Kami udah mengenal, tapi Anda Ya. tuhankan, berarti Anda tidak mengenal. Itu. Enggak, saya tanya, Kami apakah Anda sudah menyembah Yesus? mengenal. Dengar Apakah dulu. Anda menyembah Kami Yesus? sudah mengenal perintah Apakah dan Anda larangannya. menyembah Yesus? Ya, itu. Kami Apakah menyembah Anda menyembah Dia. Yesus? Hah? Karena Dia Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Berarti Anda tidak mengenalnya. Anda tidak Mengenal. mengenalnya karena Anda mengatakan Dia Tuhan. Satu-satunya Tuhan Kami adalah mengenal Allah. Dia. Kami mengenal Dia adalah utusan. Parah. Karena kami mengenal Dia utusan, maka kami memperoleh hidup yang Nah, kekal. kenapa Anda menyembahnya kalau Dia adalah utusan? Loh, karena Dia utusan tuh. Kenapa utusan disembah? Loh, kenapa? Kenapa memang dilarang? Berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Yang namanya utusan Kami- itu bukan Tuhan. Memangnya ada ayat yang melarang untuk menyembah utusan. Satu-satunya Tuhan tadi harus Anda kenal. Loh, enggak, Kenapa ada Anda enggak, mengenal ada enggak Yesus ayat? sebagai Tuhan juga? Ada enggak ayat yang melarang untuk menyembah utusan? Ada enggak larangan? Berarti Anda belum mengenal. Anda mengenal Tuhan satu-satunya. Kami Kenapa Anda menyembah Dia sebagai utusan? utusan. Kenapa Anda menyembah utusan? Supaya gini Bang Juma, ini ada dua Kenapa benda. Anda menyembah Dengar utusan? dulu. Bang Juma, ini ada dua benda. Saudaraku, Ya. kenapa Anda menyembah Benda ini. utusan? Dengar dulu, ini ada dua benda. Pertanyaan Benda saya, ini, kalau Anda mengenal satu-satunya Allah yang benar, berarti kenapa Anda menjadikannya jadi dua? Yang mengutus Ingat, dengan yang dan- diutus dikenal sebagai dua-duanya kamu- Allah. Kamu harus baca ayatnya itu. Mengenal Hidup satu-satunya kekal, Allah yang benar. satu-satunya Dan- Allah, dan mengenal Yesus yang yang benar diutus. Mengenal Yesus dan- yang Yesus dan apa? yang diutus. Dan Mengenal apa? Dan Yesus. apa? Jadi- Mengenal Yesus yang Jadi, diutus. Kenapa Anda supaya menuhankan? Dengar Kalau dulu, Anda Juma. mengenal Yesus Juma. sebagai utusan, Juma, tidak Juma, mungkin Juma. Anda Gini. menuhankan. Kenapa Anda menuhankan utusan? Kesempatan saya Juma. Anda sudah Kasih gila. kesempatan saya, Juma. Karena Anda menyembah utusan. Anda sudah mengatakan Yesus itu jalan. Kalau Yesus jalan, Anda harus ikuti jalan itu. Jangan malah Anda jalan yang lain. Itu ngikuti ajarannya toh. Jalan Yesus menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang ada Loh, di langit. ngikuti Bukan apanya? menyembah Ngikuti Yesus. jalannya toh. Ngikuti ajarannya. Yesus Pak Juma. menyembah siapa? Yesus menyembah siapa? Jalan yang ditunjukkan Yesus Aduh, menyembah siapa? Jangan kemana-mana. Enggak, Kami jalan mengikuti yang jalan yang ditunjukkan. Dia tunjuk. Oke, Yesus Jalan menunjukkan yang dia jalan. tunjuk itu seperti apa? Jalan yang ditunjukkan. Dengar, Yesus menyembah siapa? Yesus menyembah siapa? Jangan kemana-mana dulu Bang. Yesus Juma. menyembah kamu siapa? pahami dulu tuh Yohanes Yesus 17 menyembah ayat 3 itu siapa? kamu paham. Ya, Yesus Kamu menyembah pahami kepada dulu. siapa? Sebagai utusan Tuhan, Yesus menyembah kepada siapa? Saya- Jawab. Saya akan jawab itu. Ya. Tapi Anda harus kasih waktu loh. Iya, Jangan dengarkan. potong. Dengarkan. Oke, saya kasih waktu. Boleh Dengarkan. Yesus adalah jalan. Boleh nggak? Sebagai jalan, dia adalah petunjuk. Petunjuk yang ditunjukkan Yesus adalah menyembah siapa? Menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Dia tuh. Enggak. Dengar. Yesus Lu enggak gimana sih kamu? Yesus itu? Aduh. menunjukkan Memang. teori praktek dalam kehidupannya menyembah kepada siapa? Jadi ada dua ini. Supaya memperoleh hidup yang kekal ini harus percaya Sang utusan ini menyembah kepada Kalau siapa? hanya percaya ini aja, Anda tidak akan Sang memperoleh hidup utusan yang kekal, Bang sang Juma. utusan Supaya yang Anda kita tahu. kenal, sang utusan yang kita kenal ini dua yaitu benda. Yesus. Ya, dua benda ini Sang kalau saya beli utusan- dua-duanya akan mendapat sang diskon utusan. 50%. Sang utusan ini, Gitu. sang utusan Supaya ini, benda ini saya miliki, sang utusan saya ini harus beli kita dua-duanya. kenal Maka menyembah diskonnya kepada siapa? 50%. Sang utusan ini kita kenal menyembah Ini. kepada siapa? Kalau saya tidak beli Sang dua-duanya, utusan saya tidak yang akan kita mendapat kenal, diskon 50%. sang Bang Juma. utusan yang kita kenal ini Gitu loh. menyembah kepada siapa? Ini benda ini dua. Sang Kalau saya beli dua benda ini, sang utusan ya, yang kita dua-duanya saya kenal beli, yaitu dapat Yesus itu diskon menyembah kepada siapa? 50% dari dua benda ini. Sang Kalau saya beli utusan, satu, saya tidak sang akan dapat utusan ini diskon kalau kita 50%. mengenalnya, supaya Anda sang tahu utusan ini kalau kita analoginya, mengenal biar Anda dia, paham itu. Gitu loh. sang utusan ini menyembah Kalau- kepada siapa?
Kalau Anda membutuh 50% dari dua benda ini, Udah, berarti Anda abangku. harus beli dua-duanya. Katanya mengenal Yesus. Katanya mengenal Allah. Satu-satunya Tuhan. Tapi kenapa Anda menyembah utusan yang lain? Katanya mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kenapa Anda menyembahnya? Berarti Anda tidak mengenalnya. Kalau mengenal Yesus, berarti Anda harus mencontoh dia menyembah hanya kepada Allah saja. Tapi Anda mengatakan satu-satunya Allah. Katanya Anda kenal. Kalau Anda kenal Allah satu-satunya, kenapa Anda menyembah ciptaan dan utusannya? Mengenal Allah satu-satunya itu artinya mengetahui apa perintah dan apa larangannya. Perintahnya adalah jangan menyembah ilah lain. Kenapa Anda menyembah utusan? Dan hidup kekal itu mengenal Yesus yang diutus. Kalau Anda mengenal Yesus yang diutus, berarti Anda mengetahui cara hidup Yesus dalam beragama. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda tahu apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Kalau Anda mengenalnya. Nah, faktanya Anda menyembah dia, berarti Anda nggak tahu, Anda tidak mengenalnya. Karena Yesus itu sibuk menyembah kepada Allah. Sekiranya Anda mengenal Yesus, tentu Anda tidak menuhankan dia. Sekiranya Anda mengenal Yesus, Anda tidak mungkin menyembah dia. Sekiranya Anda mengenal Yesus yang diutus, tidak mungkin Anda menganggapnya Tuhan. Tapi oleh karena Anda tidak mengenal Yesus, Anda menuhankan dia. Tapi oleh karena Anda tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar, maka Anda menyembah utusan. Makanya inilah temanya. Si Kristus penyesat dunia menghantarkan sehebat apapun pengikutnya, tetap saja akan mendudukkan si Kristus ini sebagai bukan utusan, melainkan Tuhan yang satu-satunya yang turun ke bumi. Itulah Anda. Itulah Anda. Begitu saudara. Здравствуйте, играете? Eh? Играете? Батл. Я не понимаю. Один батл. Принимай. Лифт сейчас поднимет тебя. Ай. Dia придурок какой. Jadi kalau Anda mengenal Yesus itu sebagai satu-satunya juru selamat Anda, jangan Anda tambahkan gerakan-gerakan yang Yesus sendiri tidak pernah ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Jangan Anda tambah. Yesus adalah seorang utusan yang begitu taat menjalankan segala perintah Tuhan yang datang kepadanya. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, satu-satunya Tuhan tersebut. Bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Anda kalau mengenal Yesus, Anda tidak mungkin menjadi Kristen. Anda kalau mengenal Yesus, Anda tidak mungkin mengilahkan, menyembah dia, mentuhankan dia, beribadah kepada dia. Kenapa? Karena yang asli Yesus itu adalah hamba soleh yang taat menyembah hanya kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu Bung. Jadi ya Anda itu terjerat oleh tipu daya.
Sehingga Anda mengatakan Anda ini adalah pengikut. No, kalian bukan pengikut Yesus, kalian adalah pentuhan Yesus. Pengikut Yesus adalah mereka yang mendudukkan Yesus sebagai rasul. Yesus itu rasul yang taat beribadah, bukan Tuhan dia. Benar itu. Gimana Bang? Saya mau tanya, kalau memang ajaran itu ajaran dari Tuhan, kita tutup dulu Bibel. Kenapa di ajaran Abang Ari itu menghalalkan darah sesama? Itu ajaran dari Tuhan kayak itu. Jika berpikir secara waras kita. Oke, baik. Abang dari mana? Kristen, Katolik, atau apa? Ya saya dari aliran kepercayaan. Malu ngaku Kristen atau apa ini? Enggak, aliran kepercayaan. Maksudnya Katolik, Protestan? Dari golongan si Raja Batak. Oh, iya. Permalim. Permalim, iya permalim. Oke, apa yang Anda pertanyakan tadi? Itu ada itu di ajaran Abang itu, agama Abang. Iya. Menghalalkan darah orang sesama. Itu kan udah bertentangan sama ajaran Tuhan yang benar itu. Gitu ya. Ajaran Tuhan yang benar, maksudnya Tuhan yang benar yang mana ini Bang? Ya Tuhan yang benar nggak usah dikasih tahu udah bisa kan harus dong. Dicernakan itu. Haruslah Bang. Ya Tuhan yang benar lah. Berarti salah dong ya pencipta negara semesta kita ini. Salah negara kita ini. Iya, kalau pencipta semesta alam. Iya. Tuhan yang benar. Oke. Sepakat. Nah, salah dong pemerintah yang telah menetapkan hukuman mati kepada penjahat. Nah, itu kan pemerintahan itu. Ini Enggak. Saya menurut saudara, pemerintah yang menetapkan hukuman mati terhadap penjahat, apakah salah menurut Abang? Wajar dari kesalahannya. Wajar Bang ya? Iya, wajar. Nah, wajar. sekarang menurut Anda di Islam ini yang dihalalkan darahnya manusia yang mana? Manusia baik-baik atau manusia yang melakukan kejahatan? Ya, kalau lain dari aliran agamanya, persempitlah jalan mereka katanya. Itu udah mencapai keseluruhan itu. Oh, Anda salah berarti. Ya. Anda tidak paham Islam tapi Anda sok tahu. Berarti itu kekuasaan itu. Iya. Ya kan, kekuasaan bukan keimanan itu sama Tuhan. Masya Allah. Sekarang apakah sudah ada orang Islam yang datang untuk mengancam Anda untuk dibunuh? Itu banyak itu teror itu banyak dari mana itu semua itu. Kalau penjajah dari mana Bang? Yang membubarkan ibadah-ibadah gereja itu. Iya, kalau penjajah itu dari mana? Ayo Bang. Ajaran Tuhan yang benar itu. Enggak, saya tanya dulu. Kalau penjajah di Nusantara ini agamanya apa? Ya loh, kalau penjajah itu macam-macam. Ada dari Arab, ada dari apa? Siapa? Apa nama penjajah yang datang ke Nusantara dari Arab? Apa nama penjajah yang datang dari Arab? Yang menjaga dengan dagang dia secara dagang dia. Malu Bang ya mengaku Kristen Bang, karena Kristen Katolik itu didirikan oleh penjajah di Nusantara ini. Malu ya Bang ya. Penjajah mewariskan agama di Indonesia. Suatu agama itu dasarnya itu pondasinya harus hukum Taurat. Oh, tadi katanya permalih. Iyalah. Iya, permalih juga itu ada Aduh, inilah akibat kalau mengikuti Paulus. Ajaran Paulus itu begitu.
Suka nipu-nipu. Makanya itulah pondasinya 10 hukum Taurat. Suka Jangan menipu, berbohong. nyamar-nyamar. Abang Jangan berbohong berbohong. barusan. Anda berbohong Jangan barusan. mencuri. Anda mengatakan Anda tidak punya agama, aliran Jangan kepercayaan menyembah Allah katanya. lain. Aduh, abang. Membabati kan hal lain itu. Itulah yang dimaksudkan bahwasanya Paulus itu mendidik pengikutnya menjadi penipu. Inilah abang sudah mempraktekkan. Allahu Akbar. Bawa aja perdalam agama Kristen aja nggak pernah. Walah. Ada ajarannya aja udah tahu kita mencernakan itu. Oh ya, Iya kan? yang mengajarkan agama Kristen di Nusantara ini siapa? Yang banyaklah organisasi Yahudi atau penjajah? Yahudi atau penjajah yang datang mengajarkan agama Kristen, Katolik, Protestan? Yahudi atau penjajah yang datang? Bukan penjajah itu. Oh, Itu bukan penjajah. itu Perdagangan namanya. Perdagangan. Perdagangan. Membunuh manusia, merampok semua rempah-rempah itu bukan penjajahan. Baluap. Begitulah kau. Kurangi makan babi. Terlalu banyak kau makan babi kau. Makanya seluruh sampah di bumi ini ada dalam perutmu. Nggak malu kau. Ngaku-ngaku agama Islam halalkan darah. Giliran hukuman mati dibolehkan. Dibolehkan hukuman mati itu. Tapi kalau yang lain tidak dibolehkan. Dasar kuntilanak. Agama lain boleh. Boleh diajarkan, tapi kalau yang lain tidak boleh. Ada Abang Juma 02 dan ada Abang Juma 01, ya kan? Wih. Ini menurut Abang dulu, menurut Abang saya berikan gambar penyesatan yang artinya saya bawakan gambar Abang di room saya. Apakah itu penyesatan atau bagaimana menurut Abang? Kalau Anda mengaku sebagai Zuma, pasti Anda penyesat. Sebagaimana iblis mengaku Yesus, itu adalah penyesat. Sama seperti itu yang Abang ajarkan itu, yang artinya Abang penyesatan karena saya tidak menyesat. si Kristus Bang tuduh. Enggak, Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengatakan bahwa penyesat dunia itu bergelar apa penyesat dunia menurut Yesus? Yang pergi ke seluruh dunia. Ayo, bergelar apa bang? Itu bukan itu nggak bisa. bergelar yang artinya dia sebagai penyelamat lah, yang menyelamatkan manusia. Penyesat menurut Yesus yang menyesatkan banyak orang itu memakai gelar apa? Gelarnya bang, menurut Yesus. Gelarnya Ya. tidak ada kalau penyesat, kata penyesat. Inilah bukti bahwa kalian inilah penyesat itu karena kalian tidak mau jujur. Menurut Yesus, penyesat itu pergi ke seluruh dunia, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti penyesat itu bergelar Kristus, menjual Kristus, menyebarkan Kristus. Satu-satunya agama yang memakai Kristus hanya Kristen. Itu fakta real. Jangan sombong. Akui kebenaran itu sebagai kebenaran, meskipun ujungnya Anda tolak. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Tidak mengatakan memakai nama Nabi Muhammad. Dan berkata, akulah Kristus. Tidak mengatakan dan berkata, aku sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas tertulis di Bible, penyesat itu memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Satu-satunya kelompok di muka bumi ini yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut Kristus, ya Kristen. Kenapa mencari yang lain? Suatu saat nantinya itu berguna sama Abang, karena Abang kuasai firman Tuhan ini yang artinya kitab ini. Jadi suatu saat itu berguna sama Abang. Apabila nanti Abang yang artinya ada punya kendala, rintangan, tantangan, contoh Abang sakit parah atau tumor ganas yang ada dalam tubuh Abang. Jadi Abang itu nantinya Abang, apa kuasa Yesus ini ya? Saya coba dulu berdoa kepada Tuhan itu. Lebih baik aku mati membusuk daripada saya musyrik menyekutukan pencipta langit dan bumi dengan Kristus. Bodoh, orang bodoh itu. Bible
Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, menyembuhkan orang pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memakai namaku ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bodoh itu namanya. Sudah ada di Bible tertulis bahwa yang bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus itu akan diusir sebagai pelaku kejahatan, dan pelaku kejahatan yang tempatnya neraka. Masih mau pakai nama Yesus? Pret! Itu orang dungu, orang bahlul, yang sejatinya mending dia tidak usah lahir. Murid-muridnya diutus itu untuk mengusir setan mengatasnamakan nama Yesus. Tapi mereka melakukan kehendak Bapa Elohim. Masalahnya Kristen tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Mereka melakukan kehendak Kristus palsu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu fakta. Yesus sendiri yang mengatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku Sabtu atau Minggu? Minggu. Nenekmu kiper. Kehendak Bapakku sunat atau tidak sunat? Berapa hari Tuhan ciptakan langit dan bumi? Mulai. Berapa hari? Kehendak Bapakku sunat atau tidak hari. sunat? Kehendak Bapakku sunat atau tidak sunat? Itu istirahat. Tunggu dulu. Kehendak Bapakku sunat atau tidak sunat? Sunat. Nah, sunat. Kristen KO. Kehendak Bapakku makan babi atau jangan makan babi? Makan babi. Nenekmu kiper. Kan kacau memang. Itulah yang saya katakan, Bung. Sadarlah kalian. Sadarlah kalian. Sadar. Kenapa kalian diusir dan dikatakan sebagai pelaku kejahatan? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa Elohim yang mengutus Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan mengutus Yesusnya sebagai Rasul utusannya. Itu, Bung. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sahabat api boleh naik sebentar. Teman-teman api, sabar ya. Teman-teman apologet Islam Indonesia Pusat naik dulu dong. Ini abangku, Masya Allah. Sedih kok lagi. Dengar. Kebenaran itu tetap nyata. Hak-hak, batil-batil. Kanda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin asar dulu Kanda, sebentar aja. Iya.